welcome. Oke, kita akan memulai plan dan profil. Pertama, kita sudah punya plan, kita sudah punya surface. Sekarang akan membuat profil. Dengan cara menu profil, kita harus buat surface-nya dulu. Tapi karena kemarin ini sudah kita buat profil, terus kita hapus, kita pastikan dulu bahwa di sini pakai menu apa cenane, menu tool space ini kita harus cek profilnya sudah ada belum. Ini sudah ada profil, jadi kita harus bersihkan dulu. Alignmentnya ini sudah ada ya, alignment. Profilnya ada layout, ada ini. Kita delete dulu ya profilnya. Delete, yes. Delete, yes. Oke, profil sudah kosong. Kita akan memulai profil dari profil baru. Profil, create profile from surface. Pertama, kita pilih alignmentnya. Kalau kita punya banyak alignment bisa milih. Kalau cuma satu langsung pilih saja. Tapi nanti kalau kita ada intersection, ono jalan atas dan bawah, ada persimpangan, ini akan banyak ya. Oke, terus kita pilih surface-nya. Surface ini kita juga mempunyai banyak. Jika kita sudah mendefinisikan banyak surface, misalnya existing jalannya kita sudah definisikan, terus existing tanah atau existing galian, kalau kita sudah punya banyak nanti otomatis di sini muncul. Setelah kita pilih ini alignment, kita pilih surface, kita klik add ya, otomatis masuk ke sini. Setelah itu kita klik ke draw in profile view. Nah, kita set namanya profil latihan itu ya. Karena ini saya ganti namanya dulu ya. Profil latihan kan. Setelah itu kita next. Nah, kita station ring adalah station dari awal sampai akhirnya. Kita bisa membuat profil itu tidak murni dari awal sampai akhir, tapi kita bisa ngambil tengahnya aja ya, bisa potong gitu kan. Habis itu kita definisikan biar lebih lebar. Setelah itu klik next. Kita punya height, punya tinggi, kita juga definisikan. Ini ambil yang genap saja, 1 atau 0 boleh. Ini pakai angka 6 atau 7. Jadi ke atas dan ke bawahnya ini lebih maksimal. Setelah itu kita next. Udah ada surface. Setelah itu next lagi. Nah, band set adalah di sini. Ini namanya band set. Di bawah profil itu namanya band set ya. Kita mau pakai versi apa? Boleh mana aja. Saya sarankan kalau yang paling enak dipakai pakai full band set ini ya. Full band set ini sudah saya modifikasi, jadi nanti semua plan dan profil sudah ngumpul di situ ininya, bentuk grafiknya. Setelah itu kita next. Kita create profile view, taruh di mana yang kita inginkan. Tunggu sebentar, jangan lupa sering simpan, takutnya error. Minum ya mas. Sudah, kita lihat profil view-nya. Kita sudah punya existing ground dari awal sampai akhir di sini. Tadi kita bikin 140, makanya dia lebih lebar sedikit kan. Kalau tadi kita nggak nambahkan 140, dia akan persis berhenti di sini. Ini namanya band set. Band set. Ini adalah elevasi tanah asli. Ini menunjuk ke sini. Ini desain. Ini akan menunjuk ke desain. Tapi karena kita belum punya desain, maka masih sama. Nanti kita bisa ganti ya. Nah, terus mengenai band set, ini bisa ditukar-tukar. Ini di atas, ini di bawah. Kalau di versi Indonesia biasanya STA di bawah kan. Biasanya elevasi tanah asli, existing, vertikal. Kalau ini jarang biasanya versi Indonesia. Tapi akan kita pakai agar nanti kita nggak perlu ngelihat ke sini. Jadi kita cukup ngelihat horizontal alignment. Itu artinya tikungan. Oh, ini tikungan ada TS, SC, CS. Sudah ada logonya, panjangnya 15. Ini R-nya 50, ini panjangnya 15. Kita nggak perlu buka gambar plan-nya. Oh, ini berapa sih panjangnya? Nah, kayak gitu tujuannya. Jadi grafik ini disediakan agar lebih memudahkan, kita tidak perlu bolak-balik gambar. Sekarang kita akan bikin desain profile ya.
sudah punya bahan profile tapi kita belum punya desainnya, masih punyanya hanya data surface saja ya. Caranya klik ke profile, create by layout. Beda dengan alignment. Kalau alignment kita bisa punya menu polyline ya, misalnya kita sudah punya polyline langsung bisa jadi alignment gitu kan. Kalau di profile ini nggak bisa pakai polyline, jadi harus layout. Klik layout, habis itu klik lokasi profilnya. Nah, setelah itu kita kasih nama profile. Karena ini desain, biasakan untuk menambahkan kata desain ya, biar profilnya namanya nanti ini existing, yang satunya desain, biar ada beda. Ketika kita nyari nanti mendefinisikan ketinggiannya, kita tinggal pakai desain gitu. Profile desain latihan 3. Oke, muncul dialog box seperti ini. Nah, ini adalah untuk men-setting. Caranya dengan klik sebelah sini kurva setting. Nah, kita mau ini panjangnya kurva, otomatis di sini mau kita ganti juga otomatis, atau kita langsung jadikan dulu bisa. Setelah selesai baru kita modifikasi dengan grid view ya. Oke dulu. Setelah itu kita bikin lagi dari sini draw tangan with kurva. Kita klik sini, misalnya lokasinya di sini lagi. Misalnya setelah dari sini kita ke timbunan, galian bisa juga. Ini harus sama panjangnya. Kalau tidak nanti koridornya anjlok. Biasanya gitu. Harus diperhatikan minimal sama atau lebih. Kalau lebih juga boleh, tapi tidak boleh kurang. Ya, kalau kurang nanti koridornya anjlok ya. Kita samakan. Setelah itu enter. Nah, sudah jadi, kita sudah punya desain. Kita cek namanya, kita pakai CH atau properties. Nah, ini sudah stylenya udah desain profile. Kita cek, ini namanya existing ground profile ya. Sudah otomatis. Nah, biasanya kita pakai warna hijau, tapi boleh warna diganti-ganti. Ketika kita ganti modelnya, dia akan berubah sendiri warnanya ya. Tuh, macam-macam ininya. Stylenya ya, betul. Existing sudah selesai, kita close. Nah, di profil ini kan harusnya warna biru atau hijau, yang ini warna hijau ya. Tapi di sini kebalikan, desainnya warna merah. Berarti kita mau pakai desain warna merah bisa juga. Kita stylenya diganti. Karena ini akan menunjuk ke sini, yang hijau menunjuk ke hijau ya. Kita ganti misalnya dengan mana desain ya, sudah ada warna merah. Kita sudah punya desain warna merah, tapi sini masih putih, nggak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa posisi ini adalah kurvanya ya. Ini tangan, ini kurva, ini tangan. Stylenya bisa disetting masing-masing. Nah, kenapa ini masih sama? Padahal harusnya elevasi ini dan ini kan berbeda kan? Ini 2,3 karena kita belum merubah. Nah, cara ngerubahnya dengan cara klik sini, klik kanan, profile view properties, ke band style. Kita lihat yang elevasi, project elevation ya, nomor 3. Ini station, ini existing ground, ini project elevasi kan, berarti nomor 3 ya. Setelah itu kita cek. Nah, ini ganti yang tadi kita udah bikin nama desain, desain latihan tadi, yang sesudah saya bikin alignment desain, langsung profil desain saya kasih nama. Ini juga diganti profil desain. Terus vertical geometrik, kita lihat vertical geometrik adalah ini agak ini karena ini mendefinisikan existing. Nah, makanya akan kita ganti juga untuk vertical geometriknya, kita definisikan ke desain. Oke. Setelah oke, udah jadi. Nah, ini adalah melambangkan ini tangannya panjangnya berapa. Lihat vertical alignment berarti ini kan. Ini ke sini panjangnya ini. Ini ke sini
panjangnya ini. Dari sini ke sini sudah ada panjangnya ini. Jadi udah komplit. Ya, desainnya. Sedangkan untuk bawahnya, untuk horizontal alignment itu sudah digrafikkan dengan bawahnya ini. Ini untuk LS, ini untuk kurva, ini untuk LS, ini untuk kurva. Udah otomatis di sini. Jadi enak sekali. Kita tinggal melihat satu profil saja, kita sudah tidak perlu melihat ke sini karena di sini sudah disebutkan juga radiusnya berapa, ya. Nah, sekarang kita sudah punya. Kalau kita misalnya mau ngedit, tinggal kita klik saja, naik turunkan semau kita, udah otomatis semua update ya. Misalnya panjangnya LVC kita mau ganti, kita tinggal tarik aja, klik, gripnya kita geser, otomatis ini juga sudah berubah 76 ya. Nah, kalau kita mau, ini kan cara coba-coba ya karena nggak presisi, tapi kalau kita mau presisi, klik sini, terus klik kanan, edit profil geometrik. Setelah edit profil geometrik, klik ini, namanya profil grid view. Setelah muncul ini, kita bisa cari kolom yang ada tulisan curve length-nya, kita bisa ganti. Yang tadi 76 misalnya saya ganti pas 75. Nah, ini udah otomatis terganti ya. Kita bisa ganti dengan cara ini. Di sini juga kita bisa ganti dengan cara manual. Kemiringannya kita bisa ganti juga. Nah, misalnya kita cek kemiringan pertama ini 0,47% ya. Kita akan langsung ganti misalnya 0,6%. Otomatis terganti, tapi dia ngikat ke arah sini. Awalnya dia yang diturunkan ya. Nah, kita lihat kalau di sini bagaimana. Yang kedua 0,03 kita ganti minus 0,05 misalnya. Setelah itu kita cek apakah yang turun yang sebelah mana, 07 misalnya. Berarti dia di sini naikkan sedikit, di sini turunkan sedikit, bikin balance gitu ya. Ininya juga kita bisa ganti manual. Tapi kalau manual ya kita geser-geser sesukanya ya. Tapi sebelumnya kita harus punya patokan kayak polyline gitu. Ini mau tinggi berapa, di sini mau tinggi berapa. Kalau tidak punya patokan ya pakai ini bisa. Kita mau set PVA elevasinya, tinggal ganti. Semua bisa diganti ya. Dari titiknya, dari persentasenya, dari lebar ininya, kolomnya juga bisa otomatis. K-value-nya juga bisa. K-value ini angka keamanan jarak pandang ya. Biasanya kalau untuk sini itu minimum 9. Kalau untuk ke bawah minimum 4 angkanya, tapi kalau sudah di atas itu berarti semua aman ya secara kriteria. Sudah oke. Okay. Kalau kemiringan ganti otomatis ya, satu kemiringan otomatis ya. Iya, dia otomatis. Kalau kemiringan diganti ini misalnya diganti otomatis, yang berefek saja hanya ini sama sini tidak berubah ya. Tapi STA-nya atau panjangnya otomatis akan menyesuaikan gitu ya. Profil sampai di sini. Nah, kita sudah punya plan, sudah punya surface, sudah punya profil. Nah, sekarang kita akan ke assembly. Ini saya teruskan sampai cross ya. Nanti setelah itu saya stop, kita ngulangi dari awal. Nah, setelah video jadi nanti kita bisa simpan. Nah, kita tinggal majuin sedikit-sedikit kan, gampang buat latihan kan. Kita sudah punya surface, plan, sudah punya profil. Nah, saatnya kita membuat cross section. Caranya, pertama sebelum kita buat, kita bikin namanya assembly. Nah, caranya dengan menu koridor, terus ke sub assembly tool palette, akan muncul seperti ini. Tapi sebelum memasukkan ini ke dalam assembly, kita harus klik create assembly dulu. Misalnya kita assembly, cut dan fill ya.
Oke, nah, setelah itu kita taruh di mana aja di sini. Nah, jangan lupa kita kasih tanda, takutnya nanti lupa nyari karena ini kecil ya. Kita kasih tanda gini biar kita nyari assembly, oh di sini gitu. Setelah itu kita akan ngambil material untuk dijadikan jalan dengan ngambil dari menu tool palette di sini. Kita akan coba generic atau coba yang lain juga boleh. Land super elevasi. Bedanya kalau generic ini dipakai untuk multi purpose atau semua kegunaan bisa dipakai. Tapi kalau ini spesifik untuk jalan gitu ya. Jadi udah ada badan jalan, nanti kita ada ke soldernya gitu. Nah, satu-satu. Tapi kalau generic ini udah bisa otomatis ngambil gitu. Ini ada generic pavement structure, shape trapezoidal, ada basic curve segala macam curve-nya, tapi ini kotak nih curve-nya nih, nggak smooth kayak curve yang bikinan kita. Kita akan coba ya, bisa. Kalau diedit bisa tapi lebar dan panjangnya, tapi kemiringannya mau kita buatkan, kalau curve kan biasanya kemiringannya gitu kan ada berapa persen gitu. Nah, dia nggak ada itu. Kita coba pakai generic dulu. Yang di sini ya, generic. Setelah itu kita klikkan ke assembly yang sudah kita buat. Klik enter sekali. Sudah. Setelah itu kita mau mengatur lebarnya, klik sini, ketik CH atau properties. Nah, cara mengaturnya di sini. Ini adalah untuk mengatur panjang dari assembly kita ya, 5, 3, kita biasanya pakai 3,5 sudah, atau iya 3,5. Terus ini shift width ini tambahan, kita bisa nolkan saja. Terus ini super elevasinya normal, posisinya 2% minus ke arah sini. Use super elevasi, kita pakai super elevasi, nanti akan ada pelajaran super elevasi. Kita pakai right outside line, artinya yang bergerak sebelah sini ya. Oke, kalau sudah selesai kita mau bikin untuk cut dan fill. Jadi kita pakai deflect vertikal, yes, seperti ini. Kita pakai 2:1. Sudah itu kita close. Sudah kita close, kita mirror. Caranya klik kanan, mirror. Mirror di sub assembly ini beda dengan mirror biasa. Kita tidak bisa pakai perintah MI ya, karena tidak akan jadi. Harus pakai klik, setelah itu klik kanan, mirror. Oke, nah sudah jadi. Nah, setelah jadi, kita sudah punya bangunan. Akan kita lihat, akan langsung kita jadikan tanpa membuat direct link dulu. Akan kita lihat hasilnya ya. Akan kita lihat hasilnya. Setelah jadi, dari assembly kita ke section, koridor, create koridor ya. Setelah jadi assembly kita akan membuat koridor di posisi plan, namanya create koridor. Di sini ada muncul select baseline alignment, enter. Kita sudah punya alignmentnya, namanya ini, oke. Select profile, enter. Kita sudah punya profile, namanya profile design. Makanya kenapa saya tadi minta namanya ada desain, karena yang akan kita pakai hanya desainnya. Kalau kita pakai surface-nya, nanti otomatis cross-nya itu ketinggiannya mengikuti surface-nya. Jadi naik turun. Kita akan pakai desain. Setelah itu kita oke. Setelah itu kita select assembly, enter lagi. Kita sudah punya assembly ini. Kalau kita assembly-nya banyak, nanti pilihannya banyak sekali di sini. Setelah itu kita oke. Setelah oke, otomatis ini jadi koridor. Kita kasih nama koridor latihan 3. Latihan 3. Nah, ini adalah koridor yang dibuat dari STA awal sampai akhir. Kita bisa mendefinisikan namanya, ini RJ adalah region. Jadi kita bisa membuat template posisi cut saja, posisi fill saja, atau posisi transisi saja, atau kita bisa membuat satu untuk semuanya. Tapi mungkin masih secara kasar, nggak detail ya. Kita udah pakai assembly cut and fill. Setelah itu STA-nya ini sampai ini, frekuensinya 25. Akan kita lihat nanti frekuensi setelah oke dulu. Target kita belum punya target karena kita belum punya kaki, slope-nya belum kita bikin ya tadi. Baru bangunannya aja, akan kita lihat hasilnya.
Nah, ini assembly sudah ada, cuman stylenya cuman berupa garis. Kita bisa ganti stylenya, klik kanan, corridor properties, feature line, kode, all kode, terus feature lainnya belum ada. Oke. Karena kita hanya punya, ini kita rapatkan frekuensinya, klik kanan lagi. Pokoknya semua menu koridor bisa langsung dari sini. Klik koridornya, klik kanan. Ini sudah jadi koridor, cuman karena frekuensinya terlalu jauh, jadi tidak kelihatan koridor seperti apa sih gitu ya. Koridor properties, parameternya kita frekuensinya dirubah jadi 1. No, kita ganti no. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Koridornya sudah jadi rapat. Akan seperti apa hasilnya akan kita lihat di 3D view or 3D view save. Ini sudah jadi bangunannya, cuman masih belum terhubung dengan garis karena kita pakai generic pavement dan kita belum menghubungkan tiap kode-kodenya itu. Nah, kita harus bikin kode kalau pakai generic. Nah, kalau tidak pakai generic, otomatis akan terhubung dengan garis. Caranya untuk tahu apakah itu terhubung atau tidak, akan kita buat satu lagi assembly dengan yang lain agar kita tahu perbedaannya generic dan assembly yang lain ya. View 3 top. Ini saya akan kasih nama pakai generic. Cut and fill, nama ininya kita pakai generic. Nah, kita karena tadi ngambil dari generic ya. Oke. Kita kasih nama, nanti tiap assembly kita harus kasih nama biar tidak bingung. Caranya kita kopikan, ini sentuh, klik kanan, assembly properties. Nah, ini di blok aja, ini copy. Habis itu kita kasihkan di sini. Nah, jadi semua assembly nanti ada namanya untuk keperluan kita ngecek mana sih yang kita pakai gitu ya. Sekarang kita akan buat satu assembly lagi dengan cara lain, dengan materi lain. Akan saya kopikan ke bawahnya. F8. Saya hapus. Ini akan saya pakai lane ya. Lane super elevation ya. Klik sini. Akan bentuknya seperti ini. Kita bisa ngatur mengenai ketebalannya masing-masing. Itu di sini. Ini untuk ngatur lebarnya. Maaf agak sempit ininya ya, pandangannya. Agak susah ini ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita bisa ngatur lebarnya di sini, otomatis bergerak. Kita pakai 3,5, 3,5 misalnya. Kita ini volumenya super elevasinya di sini misalnya -4 ya, atau biasanya kita kalau normal -2 ya. Ketebalannya misalnya kita aspal 0,07, aspal pertama 0,04 boleh, terserah kita. Nah, di sini nanti akan kelihatan misalnya aspal kedua 0,05, yang berikutnya agregat, yang berikutnya lagi base depth misalnya 0,3 ya. Ini asumsi aja, tapi nanti di pekerjaan sesungguhnya bisa dirubah-rubah. Setelah itu kita akan nambah solder karena posisi ini memang tidak disediakan soldernya, jadi kita harus nambah sendiri. Sini namanya solder, kita ambil ini, kita tempelkan di paling atas. Oke, kita atur lebarnya juga. Caranya klik sini, lebarnya di
version. Nah, mulai dari sini. Misalnya soldernya kita butuh 1 meter. Terus ininya slope direction away from cone. Terus ininya juga kita bisa mau berapa persen, boleh. Ini bisa kita rubah, misalnya jadi 2:1. Oh maaf, 2:1. Nah seperti ini. Terus ketebalannya kita sesuaikan. Tadi pertama 0,05, setelah itu 0,04 kayaknya, setelah itu 0,06, sorry 0,05, setelah itu bawahnya tidak usah berubah, ini sudah sama. Nah kembali untuk membuat sampingnya kita tinggal mirror saja, mirror, maaf, ini klik kanan, mirror ya, pilih yang merah, klik. Nah, sudah selesai. Nah sesudah selesai kita kasih namanya tadi apa ya, ini lane super elevation slope, assembly properties. Pakai lane gitu aja ya, jangan pakai generic. Cut and fill lane, copy, oke. Nah karena ini sudah ada kodenya yang dibikin dari Civil 3D langsung, nah nanti otomatis di sana sudah ada garisnya. Nah kalau ini kita harus bikin kode sendiri. Nah nanti ada pelajaran membuat kode. Terus kita ganti, Ctrl V. Sudah. Kita mau pakai ini namanya lane. Untuk mengganti di sini, caranya klik kanan, klik koridornya, klik kanan, koridor properties, langsung kita pindah ke sini, klik sini. Nah, kita punya pilihan di sini, ya. Yang tadi generic kita ganti lane, oke. Setelah itu kita oke. Tunggu karena ininya 1, jadi lebih lambat ininya, loadingnya. Kalau kita bikin frekuensinya lebih jarang, loadingnya lebih cepat. Tapi ketika tikungan-tikungan kecil jadi bentuk prisma, iya kan? Kemarin udah. Nah kita sudah mengganti tadi assembly-nya dengan sub assembly-nya dan assembly-nya dengan yang baru namanya cut and fill lane ya. Akan kita lihat view 3D view SV isometric. Agak lambat komputernya. Kita lihat. Nah, otomatis terbentuk dia. Ini udah ada garisnya. Ini puncak dari soldernya, ini slope-nya. Jadi per ini ada garisnya. Ini bisa dihilangkan, bisa disembunyikan gitu. Jadi kalau untuk nanti biar langsung jadi kita hanya pakai atasnya aja. Jadi bentuk garis 1 2 3, otomatis plane-nya nanti kelihatannya cuman itu aja gitu ya. Karena ini untuk modeling, keperluan modeling, maka sementara ini ada dulu. Jadi untuk membentuk seperti apa sih hasilnya pekerjaan kita gitu. Tapi kalau nanti untuk jadi gambar yang udah di AutoCAD, kita bisa ambil ininya aja, garis-garisnya aja. Yang ini kita tidak pakai, tidak apa-apa, karena ini untuk keperluan cross nanti ya. Sudah, kita kembalikan view-nya ke top. Kita sudah punya desain, tapi desain ini masih menggantung. Desain ini enggak terlalu ekstrim ya, akan saya buat ekstrim ininya, tingginya sama biar kelihatan nanti menggantungnya. Nah kalau kita sudah membuat koridor, ketika kita ngedit ini itu sudah terasa lama, karena ketika ini diedit, ini berefek ke sini, ini berefek ke sini juga kan. Jadi yang beda kalau tadi awal kita masih belum punya koridor kan, kita geser-geser semua kita gampang gitu. Kalau ini ketika saya naikkan gitu kan, ini nunggu dia, karena setelah naik dia akan berpikir mana yang harus diupdate. Nah ini update sini, otomatis di sini sudah terupdate. Enaknya di situ Civil 3D. Iya betul, ngeling. Tapi nggak enaknya jadi lama kerjaannya.
Kita sudah punya. Nah, kita mau perbaiki. Kita punya slope agar ini bertemu dengan existing ground. Ini baru bangunan yang ketinggiannya diatur oleh profil kita, tapi belum bertemu dengan existing ground karena belum ada penghubung. Nah, penghubung slope namanya daylight. Kita akan cari di sini namanya daylight. Mana daylightnya? Suka nggak muncul nih. Nah, ini daylight. Daylight bermacam-macam, tapi kita akan coba daylight general dulu. Kita akan klikkan sini. Oh maaf, di sini. Setelah itu escape. Nah, karena kita sudah ini terkonek dengan profil dan terkonek koridor, ketika kita melakukan perubahan di sini pun ini akan lambat karena langsung dijadikan di sana gitu. Saya hapus dulu. Tuh, ngapus saja butuh waktu kan. Setelah itu, tuh lagi save. Sering-sering nyimpan ya. Soalnya kalau sudah mulai koridor, sudah itu biasanya udah linknya udah saling iya, saling terhubung. Save. Di mirror bisa. Saya akan setting dulu baru saya mirror gitu. Oh, bisa, sama juga. Tadi saya delete. Misalnya tadi terlanjur di sini, ya kan? Udah terlanjur di sini, tinggal saya mirror juga bisa, sama aja. Mirror, langsung saya buat di sini bisa. Oke, saya hapus satu. Saya akan setting dulu biar tidak setting 2 kali. Sudah terasa lamanya. Saya sering-sering nyimpan kalau sudah mulai gini karena nanti biasanya hang takutnya. Yang kanan belum, kan mau setting dulu. Karena kalau kita melakukan setting langsung bikin 2, setting satu kan makan waktu. Jadi saya jadikan dulu, setting dulu, baru saya mirror ya. Saya akan kurangi alignmentnya, kayaknya terlalu panjang kita kerjanya, jadi mungkin lambat ya. Saya akan potong saja. Atau koridornya, saya tidak mau bikin awal sampai akhir, tapi saya akan koridornya sampai ini 1 kilo ya, ini sampai 300 saja. 0 plus 300. Kita akan membuat contoh yang lebih pendek. Terus alignment akan kita kurangi. Alignment geometrik. Caranya dengan kita bisa ngapus PN-nya langsung. Ini ngapus PN-nya. Nggak apa-apa. Karena memang kita mau modifikasi kan. Setelah itu escape. Kita akan hapus PN-nya lagi di sini untuk enter. Jadi saya hanya mau memakai sedikit saja dari alignment ini. Setelah itu saya geser ke sini. Kenapa tidak mau? Nah, kalau untuk latihan, kalau terlalu panjang ininya loadingnya terlalu lambat gitu ya. Lihat koridornya otomatis update ya. Ketika saya geser atau saya melakukan perubahan di dalam alignment, koridor otomatis ini masih ada garis bayangan, tapi akan kita klik kanan, kita namanya rebuild koridor ya. Rebuild koridor. Nah, sudah jadi ya kan? Oke. Error ini nggak apa-apa. Ini hanya perubahan aja, hanya ada perubahan. Tadinya di sana kok berubah sini. Akan saya perpetkan lagi kira-kira di sini.
Nah, alignment kita sudah rubah dan sudah potong menjadi lebih pendek sekitar 300. Profil juga akan kita potong jadi 300. Kita sudah punya profil sampai dengan 300 dengan STA 1000 ya. Akan kita buang dengan cara edit alignment geometrik. Kita hapusin PA-nya. Jadi otomatis garis lurus dari ujung ke ujung. Setelah itu enter. Karena terlalu lambat. Nah, kita akan pindahkan grip ini ke sini. Kita cek dulu sampai dengan 250 tadi 300, sekitar 330 ya. Ini sama dengan existing ground-nya. Jadi ketika STA-nya dirubah, existing ground-nya otomatis panjangnya sama dengan alignment-nya ya. Oke, kita sudah selesai sampai di sini. Nah, tapi kita punya sisa banyak dari 300 sampai 1300. Saya hanya pakai sampai 325 aja. Edit, profile view properties akan kita potong di station yang tadi saya bilang. Jadi kita pakai 0 plus 325 aja misalnya gitu. Oke. Nah, otomatis dia yang dari ke sana otomatis masuk ke sini. Nah, kita sudah punya lebih sedikit jadi nanti pekerjaan kita lebih cepat. Setelah selesai, kita modifikasi, kita simpan aja. Walaupun kita punya surface sebanyak ini, tapi kita bisa memakai hanya seberapa kita mau ya. Ya, ini posisi surface. Yang ini. Ya, ini. Ya, ini di delete, berarti bukan di hidden. Jadi kita potong. Ketika kita potong alignmentnya, otomatis profilnya existing ground berhenti sampai sepanjang alignment. Setelah itu kita modifikasi juga desainnya, tapi namanya tetap sama, kita nggak ngerubah ya, cuman panjangnya aja yang berubah agar pekerjaan kita lebih ringan. Setelah itu kita bisa geser ini, move biasa, otomatis bisa, dan database-nya otomatis ngikut. Jadi tidak perlu ragu-ragu. Yang penting aslinya masih sama. Kita juga bisa geser profilnya kemanapun kita mau. Itu sudah database-nya ngikut. Jadi tidak masalah. Walaupun sudah jadi gitu, ternyata letaknya nggak pas, mau kita geser-geser sama ya. Oke, kembali ke assembly. Kita sudah punya assembly, tapi kita belum punya namanya daylight. Akan kita setting 2:1. Biasanya kita pakai ini daylight. Akan kita lihat dulu sebelum kita membuat modifikasi view 3 dimensi. Akan saya hidupkan existing ground-nya, view. Saya hidupkan dulu existing ground-nya. Properties. Control entry angle. Ini mungkin karena terlalu flat kali ya. Karena terlalu flat, jadi existing ground-nya nggak kelihatan. Nah, ini harusnya nanti ada garis yang menghubungkan ini dengan existing ground ya. Tapi karena existing ground-nya terlalu flat, hanya ada satu ini. Karena ini hanya untuk keperluan latihan, tidak kelihatan. Akan kita tambahkan namanya daylight. Terus kita edit flat cut slope dan ininya menjadi 2:1. Tidak apa-apa, error, abaikan saja. Yang kita ganti hanya di slope-nya ya, flat cut slope, medium cut slope, dan steep cut slope ya. Kita hanya perlu ketik 2, tidak perlu lengkap 2:1, otomatis dia akan membuat seperti itu. Setelah itu kita ke fill-nya, kita juga akan ganti 2, ini abaikan saja. Ini 2, ini 2, enter.
Nah, kita sudah punya 2:1. Selesai setting, kita tinggal mirror, klik kanan mirror. Taruh di bulatnya ya, bukan di sini ya. Tidak boleh di sini, tidak boleh di sini, taruh di bulatnya agar tersambung. Sudah. Nah, sekarang akan kita update koridor kita. View SV isometric. Koridor properties. Kita ke target, set target ya. Tadi kita belum membuat sini, belum mengisi target. Ketika ini tidak diisi, ini menggantung tidak terkonek dengan surface. Maka akan kita sambungkan, klik. Kita sudah punya surface, tinggal klik OK. Setelah itu OK lagi, setelah itu OK lagi. Akan kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah bangunannya. Ini adalah slope penghubung antara bangunan dengan existing ground. Garis ini adalah garis existing ground. Ketika merah itu tandanya ngekat, artinya motong, ya kan? Oh, ternyata bangunan ini di bawah existing ground, berarti dia cut merah. Nah, ketika di atas dia akan membuat slope gitu. Enggak, biarin aja. Memang kita akan membuat cut dan membuat slope gitu, biar tahu bedanya cut dan slope. Tapi kita masih punya namanya general. Nah, nanti untuk cut akan kita kasih ditch gitu. Jadi agak sedikit banyak variasinya. Nanti yang cut akan kita kasih ditch. Dan profil akan kita ganti separuh cut dan separuh ini. Nah, ini seperti ini, lihat. Ini otomatis. Jadi, kita bisa membuat namanya apa namanya garis slope, namanya slope pattern. Klik sini, klik kanan, koridor properties, namanya slope pattern. Udah disediakan di sini, add slope pattern. Misalnya saya mau slope dari sini ke sini gitu. Nah, kita tinggal ini pilih garisnya seperti apa. Saya fill, oke. Ya, jadi tampilannya lebih bagus. Jadi udah ada garis slope-nya. Ya, otomatis ini. Misalnya jaraknya kok terlalu jarang, ini mah nggak kelihatan, nggak ada bedanya. Kita bisa edit di sini, klik kanan, koridor properties. Semua pekerjaan koridor tinggal klik kanan, edit ya. Nah, tinggal klik sini, basic view-nya, edit. Kalau slope-nya kurang rapat, kita bisa ini ganti ini di sini, komponen namanya. Kita bisa ini by distance, misalnya 5 seperti ini. Terus ini jaraknya misalnya per 2 meter isi 5 gitu. Otomatis, oke. Oh, malah lebih jarang. Kita ganti. Harusnya lebih dekat. Ininya. Biasanya kalau kita satu panjang satu pendek ya. Iya. Berarti ini 2. Bukan isinya lebih, yang pendeknya lebih banyak ya. 1:1 ya. Berarti ini bisa diganti-ganti ya, di dalamnya berapa gitu. Nah, biasanya kalau Indonesia versinya seperti ini. Iya. 1. Iya, di X4. 4, isinya 4, ininya ini katanya versi internasional, tapi di Indonesia setahu saya sih 1 gini. Nah, ini udah kelihatan ini slope-nya. Oke, slope-nya kelihatan. View 3D. Nah, kalau kita mau melihat secara plan, kita tinggal pelajari aja yang dihidupin ini namanya apa. Ketika kita taruh di sini, dia nanti akan muncul kodenya. Misalnya ini kode apa ini? Oh, sorry, Nah, ini EPS, berarti coba nanti akan kita hidupkan. Ini EPS 1 di sini. Terus ini kodenya ini apa? Tapi kita harus catetin, nanti lupa. Ini daylight sub namanya ya. Pertama akan kita yang di hidden ini, yang garis ini, garis ini, garis ini. Ini kan nggak perlu, ini double kan? Jadi nanti membingungkan kan? Nah, saya akan hidden di bawah garis ini ya, namanya EPS PIV1, EPS PIV2, EPS base. Oke, klik kanan, koridor properties, di feature line.
EPS Wave 1 kita cari, kita centang ininya, EPS base, EPS Wave 2. Oke. Kita bisa tidak pakai garis itu. Jadi tidak terlalu ribet. Nah, sudah hilang. Kita mau hapus satu lagi, ini namanya EPS Wave 1. EPS Wave 1, EPS di atas Wave 1, jadi tidak membingungkan nanti. Sudah. Terus view top. Saya akan hide itunya. Jadi pakai kodenya kita bisa hide no show misalnya kayak gini. Nah, hanya garisnya aja. Nah, ini udah seperti garis di dalam AutoCAD. Ini apa, aspalnya, ini sampai ke sini soldernya. Nah, ini ke sini slope-nya seperti itu. Kita bisa tambahkan lagi yang sebelah sini misalnya mau jadi pattern lagi, slope pattern. Ini dialect sub hingga fill kayaknya. Pilih ke dialect fill. Dialect. Oke. Oh sorry, kita bisa ganti stylenya, harusnya sama karena ini fill. Kita basic fill. Oke. Nah, kita sudah punya garis plan, udah jadi bagus ya. Nah, ketika posisinya timbunan, dia akan membentuk slope seperti ini. Ketika galian, slope-nya akan merah. Akan kita ganti ini biar jadi galian ya. Akan saya turunkan profilnya biar kita belajar galian dan timbunannya bervariasi, tidak murni hanya timbunan saja ya. Sudah. Kalau sudah melakukan perubahan di sini, kita harus rebuild di koridornya lagi. Rebuild koridor. Sempit layarnya. Nah, ini kenapa ini hilang? Karena ini sekarang jadi galian. Jadi khusus untuk galian akan berwarna merah. Ini sekarang jadi galian. Artinya dari sini ke sini lebih tinggi. Ininya posisinya yang lebih pendek di sisi luar. Sedangkan ini yang panjang di sisi dalam ya. Nah, warnanya harus dirubah gitu karena tidak kelihatan ininya. Definisinya akan kita cabut lagi, akan kita add slope. Nah, sekarang kita pakai ini. Oke, hingga ini dialect fill saja. Dialect fill. Nah, ini khusus untuk fill kita pakai basic fill. Oke. Nah, tunggu sebentar. Sudah. Di sini sudah hilang. Nah, khusus untuk cut kita bikin lagi warna merah, koridor properties, add slope pattern, klik sini, nanti dia muncul mana itu. Kita pilih ini, terus ini. Nah, ini pilih dialect cut, jangan dialect. Kalau dialect nanti cut atau fill dia akan jadi satu gitu. Nah, ketika kita ada fill nanti muncul dialect fill, tapi ketika dia ada cut dia munculnya dialect cut gitu. Nah, di sini juga diganti modelnya. Walaupun ini cut, tapi kalau model ini tidak diganti, otomatis nanti tetap sama. Udah, saya tambah lagi satu lagi. Sini ke sini. Delete cut juga. Ini delete cut. Oke. Nah, sudah jadi. Ini posisi fill, ini posisi cut. Akan kita lihat. Mengenai setting kerapatannya nanti bisa seperti yang tadi saya lakukan ya. Nah, ini posisinya cut nih, lihat. Ini existing ground, ini desain jalan kita di sini. Desain jalan kita di sini, sedangkan ini posisi fill, desain jalan kita di sini. Sekarang nggak kelihatan crossnya karena saya hide ya. Kita bisa munculkan. Nah, ini kalau gambar seperti ini, kita sudah bisa jadikan plan otomatis, nggak perlu ngedit-ngedit. Nah, langsung jadi AutoCAD gitu, ekspor kan.
otomatis udah jadi ada stationnya segala macam. Kalau kita mau ngedit station ini kan per 20. Nah, kita mau per 25, tinggal klik edit elemen label, ini ganti soalnya per 25. Otomatis oke. Nah, ini udah 0, 25, 50. Nah, gambar di layout apa tetap di model? di layout, tapi harus diekspor ke ini dulu, AutoCAD ya. Kalau untuk gambar kita harus ini ekspor ke AutoCAD. Kalau enggak, nanti ketika kirim gambar ini dan orangnya tidak punya Civil 3D, hancur biasanya gitu repotnya. Ini ekspor ke dalam ini AutoCAD versi berapa gitu kan. LDD dulu di ekspor atau enggak ya? Iya, kan ada tambahan ACAD titik gitu kan. Kalau masih LDD-nya biasanya di konturnya. Nanti ketika dibuka di CAD konturnya error. Biasanya seperti itu. Ini ada yang kotak-kotak ya. Bener, jadi kotak-kotak. Klasik. Makanya harus diekspor dulu. Kita sudah punya koridor, kita sudah punya assembly, kita akan membuat cross section. Caranya kita section create sample line. Sample line itu adalah pencacahan atau pemotongan lokasi berapa saja yang mau kita buat cross section ya. Ini create sample line, section, create sample line. Habis itu press enter. Kita punya alignment, oke. Nah, setelah itu kita kasih nama sampel per berapa, misalnya per 25 atau per 25 ya. Per 25. Kita akan buat 2 atau 3 aja, kan tadi nggak ini terlalu banyak kan ya. Per 25. Nah, kita sudah menyiapkan per 25, tapi nanti ketika kita ngeplot kita hanya satu lokasi atau 2 lokasi gitu bisa juga ya. Kita siapkan semua per 25. Oke. Setelah oke, kita jangan enter dulu tapi harus setting di sini bearing station. Kita pastikan station awal, station akhir kita bisa ganti. Kita tidak dari STA awal, nah tinggal kita ketik STA berapa maunya, tapi kita harus ganti ini dulu. Sama juga, ini cross kita tidak mau sampai akhir, nah, kita bisa ganti ini. Tapi kalau kita pakai true, otomatis sampai STA akhir ya. Setelah itu kita ke bawah. Nah, berapa cakupan kanan dan kirinya? Misalnya kita mau 50, tinggal kita ganti 50. Kalau biasanya umumnya 20 atau 15 ya. Kecuali di posisi cut atau galian atau timbunan yang ekstrim lebar gitu. Jadi cakupannya tidak cukup, kita harus ganti. Ini juga 25 kita bisa ganti mau berapa per berapa. Ini artinya di STA awal diambil enggak? Ya. STA akhir diambil enggak? Ya. At horizontal geometry false. Horizontal geometry ini CT, TC kayak gitu ya. Setelah itu kita oke aja. Biarkan dulu sebentar. Setelah itu enter. Tapi posisinya tidak boleh enter di sini ya. Pas ada tarikan kayak gitu baru di enter. Enter. Nah, kita sudah punya section sample line namanya. Ini sudah per 25. Setelah selesai, kita mau bikin cross section. Section, create multiple section view. Nah, kita ambil alignmentnya apa? Kita ambil SL. SL itu sample line. Nah, kita tadi sudah ini per 25 kan? Satu alignment kita tetap bisa bikin sample line-nya misalnya 1 per 25, yang kedua per 20, yang ketiga per 100 gitu bisa. Jadi bisa banyak sample line-nya. Kita punya per 25. Awalnya dan akhirnya kita bisa membuat plotnya itu semua, atau kita hanya ngeplot 2 atau 3. Misalnya saya cuman sampai 100, berarti cuma 3 cross section gitu kan, atau 4 cross section gitu ya. Oke, saya hanya ini sedikit aja karena untuk latihan ya, tidak harus dari awal sampai akhir gitu kan, karena sama sistemnya ya. Section view misalnya kita mau kasih cross per 25 per 25. Setelah itu kita klik stylenya mau seperti apa, WBN yang sudah customize atau line desktop. Nah, kita coba pakai line desktop dulu yang simple. Cuman ada elevasi dan desain di posisi center line ya, sangat sederhana ya. Setelah itu kita next.
Ini kita next saja. Setelah itu kanan kirinya kita next saja. Setelah itu kita next. Setelah itu kita next lagi. Nah, datanya band atau posisi di sini apa aja yang mau dimasukkan, kita bisa pilih di sini LDT section, kita pakai. Setelah itu kita harus mengganti ini, tapi dengan cara membuat surface dulu. Kita akan lihat hasilnya. Create section. Nah, kita sudah punya cross. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kita sudah punya cross section, otomatis kita sudah berhasil dari awal sampai akhir. Tapi ada yang janggal. Ternyata ini dan ini sama, padahal harusnya ini menunjuk ke sini, ini menunjuk ke sini. Artinya kan ada beda kan? Nah, itu di cross section beda dengan di sini. Di profil. Di profil ketika kita mau merubah itu tinggal band style, change profile seperti band, terus kita ganti di sini ya. Kan tadi ini, yang ini ganti desain. Nah, otomatis desain sudah terdefinisi. Sistemnya sama, kita juga harus mendefinisikan di sini. Yang sini menuju ke existing, yang sini menuju ke desain ya. Tapi repotnya di sini tidak bisa bikin desain kalau belum dijadikan surface. Jadi kita harus membuat surface. Coba klik kanan, section view group properties. Kita ke section view, bandnya di sini. Memang ada beberapa langkah. Beda dengan profil. Kalau profil langsung, kalau ini kalau sudah jadi kita mau ngedit band stylenya, kita klik sini, klik kanan, section view group properties ya. Section view group properties, kita ke kolom nomor 1, 2, 3, 4, change namanya. Posisinya section view, kita change di sini. Nah, muncullah ini. Nah, kita akan mengganti salah satu dari sini. Yang ini menjadi desain, tapi cuman ada satu surface-nya. Nah, karena elevasi di dalam cross ini berdasarkan surface. Nah, kita harus buat surface design. Ini sudah jadi koridor, tapi belum ada surface-nya. Akan kita lihat surface-nya. Kita baru punya satu surface, namanya surface latihan Sutioso ini. Ini surface existing ground ya. Ya, kita akan membuat surface di posisi desain dengan cara mengecek apa sih kodenya. Nah, kita bisa membuat surface dengan cara poin kode menghubungkan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Ini namanya poin kode lingkaran ini. Nah, ini namanya poin kode. Jadi seperti menyulam, kita narik benang gitu kan. Atau kita bisa pakai nama link. Nah, ini namanya link kode. Link itu garisnya. Set. Ini set sekali, sekali, sekali. Ini juga ada kodenya. Kita cek sub assembly properties. Kode. Nah, namanya slope link, kodenya otomatis sudah dibikin dari Civil 3D. Ini namanya slope link. Nah, ini namanya ada kodenya juga, kita cek sub assembly properties. Kode. Nah, sudah ada kodenya. Kita lihat sini. Top, pavement, ini linknya atau garisnya. Sedangkan poinnya dia juga sudah ngasih kode. Ini ada namanya ini, cuman agak sedikit sulit membedakan mana sih yang ini crown mana. Nah, kita harus kira-kira, oh crown itu berpikirnya di tengah berarti. Nah, ini yang posisi di tengah-tengah itu namanya poin kodenya crown. Kita akan belajar link kode dulu. Ini link code. Nah, semua bawaan Civil 3D ada namanya top. Ini semua nanti ada namanya top. Dia sudah bikin otomatis. Ketika kita panggil top, jadi gitu ya. Oke. Akan kita lihat bedanya. Kalau ini yang bikinan Civil 3D, kalau ini yang generik tadi saya bilang, yang bisa dipakai untuk semua. Kita lihat kodenya kosong ya. Khusus untuk ini memang dipakai untuk customize atau kita bisa coba-coba gitu. Jadi sementara ini kosong, kita bisa isi. Nah, karena kita sudah pakai ini dan kita sudah kode disiapkan oleh Civil 3D, maka kita pelajari kodenya apa gitu.
Ini kode, kita ke link, link itu garisnya ya. Ingat, link adalah garis, kalau point itu bulatan ya. Top. Nah, dia ngurut. Ini top, terus zoomnya kurang gede ya. Pave, ini juga masih pave. Terus pave 1. Nah, ini pave 1. Terus pave 2. Ini pave 2. Ini base. Ini base. Ini subbase, ini subbase. Formation itu bawahnya. Ada keterangannya di sini, kita bisa ini lebih lebar. Nah, top formation link berarti garis paling atas ini namanya top, akan kita panggil. Cara bikin surface di koridor. Nah, setelah ini di sini kita pelajari, kita harus bikin surface-nya di sini. Bikin surface-nya di sini. Klik kanan, koridor properties. Nah, surface di sini. Nah, koridor itu pertama ada informasi namanya. Kedua parameter. Parameter itu faktor-faktor yang kita masukkan. Yang ketiga kode. Nanti kode ini adalah kumpulan dari assembly-nya yang terkumpul. Feature line sama kumpulan dari garis-garis yang terkumpul. Surface akan kita buat. Yang kedua boundary. Boundary adalah batas dari surface-nya. Kita sudah bikin surface, tapi kalau kita tidak bikin boundary, ketika ada tikungan, dia akan langsung memanjang gitu ya. Nah, saya akan bikin surface dulu, baru ke boundary. Caranya, tinggal klik sini, klik. Nah, koridor, ini koridor latihan 3, akan kita kasih nama top ya, atau permukaan paling atas gitu. Jadi, untuk menghitung volume juga, kita harus by surface. Tidak bisa koridor sudah jadi, cross sudah jadi tadi, kita langsung hitung volume tidak bisa. Jadi volumenya berdasarkan surface. Surface latihan top ya. Setelah itu, apa saja yang mau kita masukkan? Ini baru surface tapi belum ada elemennya. Kita ambil dari sini namanya top. Kita klik plus. Nah, namanya ditambahkan. Jadi kita sudah pakai top. Oke. Sudah oke ya. Seperti ketika membuat, kita akan lihat bedanya. Nah, tadi ini surface ini hanya satu. Surface sekarang sudah ada kan, namanya surface top. Kita lihat surface-nya udah jadi belum gitu. Surface properties. Kita ini contour dan triangle. Nah, ini sudah jadi, ya kan? Nah, surface top ini terdiri dari ini. Semua kata top ada. Nah, tapi karena kita belum bikin border, otomatis seperti yang saya ini, ketika posisi di sini dia akan ketarik ke sini, bagus. Tapi ketika menikung, karena kita tidak aktifkan bordernya, maka dia akan tertarik ke sini. Untuk membuat border, kita harus pelajari lagi kembali ke assembly. Nah, kita akan semua surface akan berhenti di ini, sisi paling luar. Kita lihat kodenya, point kode. Untuk membuat border dengan cara point kode, kita lihat point kodenya ada tulisannya daylight fill ya. Baca kan di paling bawah. Nah, kita cek sebelah sini. Ada namanya daylight, jangan diklik tapi di ataskan aja. Nah, otomatis point kodenya daylight atau daylight fill. Kita akan pakai daylight, jadi ketika nanti ketemu cut atau fill, otomatis kepake. Kita ke koridor lagi. Nah, kalau udah keklik sini, dia yang kena surface ya. Sekarang udah ada dua elemen ini, surface dan koridor ya. Nah, kita harus surface nanti untuk membuat ini elevasi di sini. Ini baru bahan, nanti akan membentuk di sini. Yang kedua untuk menghitung volume. Jadi di Civil 3D hitung volume itu surface by surface, baru ketemu gitu ya. Nah, bedanya kalau profil, ketika kita mau menyebut ini otomatis di set langsung bisa. Tapi kalau di sini harus jadi surface dulu. Ya, prosesnya panjang. Makanya saya rekam nanti biar kita bisa ngulang-ulang. Sudah itu akan kita kirim ke bawahnya. Caranya klik kanan, send to back ya. Jadi yang muncul koridornya. Ketika klik sini nanti koridornya yang kena ya. Klikan, kita mau edit koridor agar ini border ini otomatis. Border ini bisa dibikin atau di delete langsung, manual juga bisa caranya. Karena ini sudah jadi surface, kita bisa edit surface di sini. Delete line misalnya, langsung C gitu. Sini bisa.
repotnya ketika kita ganti-ganti koridor, ini harus gini terus gitu kan. Jadi kan ribet. Makanya kita harus setting otomatis. Caranya seperti ini. Klik kanan, koridor properties, kita ke border. Nah, border tadi sudah punya dialect sama dialect fill atau dialect cut kalau yang ke atas. Saya akan klik kanan di sini, otomatis akan cari kata-kata dialect. Nah, ini bisa dipotong di mana aja. Jadi tidak harus di bawah. Mungkin saya hanya butuh surface atasnya aja. Bisa dipotong di mana aja. Tapi saya akan ini pakai dialect. Oke. Nah, lihat apa yang terjadi, otomatis sudah terpotong tanpa kita harus manual membuat potongan sedikit-sedikit. Nah, ini adalah surface yang sudah kita buat. Surface properties. Namanya koridor top ya, surface-nya. Kan kita lihat kontur berwarna atau kita lihat elevasi banding. Nah, semua surface ini kalau sudah jadi, dia akan menutup semua permukaan yang sudah kita rumuskan di koridor tadi. Kalau belum benar, berarti ini ada yang akan kepotong di sini atau lubang-lubang seperti itu. Nah, ini surface-nya. Yang merah-merah itu adalah koridornya. Jadi, koridor ini sudah tertutupi dengan selimut gitu. Surface itu. Ini posisi cut, fill. Kalau saya mau ganti surface stylenya, bisa di sini. Surface properties, elevation banding, oke. View, display. Saya mau lihat slope-nya, slope arrow gitu misalnya. Mau kemana aja ininya. Nah, terlalu ini slope-nya, arrow-nya terlalu besar ya, jadi membingungkan ya. Bisa geser dulu, ada yang ketutup di sini. Ketutup di sini, saya geser sini. Saya ganti lagi displaynya. Slope arrow-nya saya matikan. Slope saya ganti slope coba. Nah, ini slope-nya tapi nggak begitu jelas. Oke. View 3 dimensi top. Sesudah kita punya surface dengan benar, ini kita sekarang bisa merubah ini dengan cara memasukkan surface tadi. Caranya klik sini, klik more source. Jadi karena kita tadi sudah terlanjur bikin, ketika kita mau menambah data, tinggal klik sini, klik sample more source. Nah, kita sudah punya koridor latihan 3, koridor top. Nah, saya mau ngasih tahu bahwa bedanya surface yang asli dari point adalah seperti ini, tapi surface yang dibikin dari koridor ada tanda gini, gambar jalan ya. Kalau ini berarti surface bikinan dari koridor gitu kan. Kembali ke sini, kita klik sini. Selalu ada namanya surface koridor top, koridor gitu. Klik sini. Nah, ini koridor latihan 3. Apa nama lengkapnya? Latihan 3 koridor top gitu kan. Kita add-kan ke sini. Ini baru, ini lihat yang cross di sini isinya baru ini, surface warna hijau dan koridor. Koridor itu desainnya, gambarnya, tapi belum ada surface koridornya. Akan kita tambahkan, add, oke. Nah, setelah itu akan kita lihat. Nah, garis ini adalah garis surface. Ya, hanya berupa garis saja. Nah, kalau ini keseluruhan, ini koridornya ya. Koridornya beda ya. Ini surface, satu garis, koridornya memang pas di atasnya persis karena kita memang bikin surface di situ. Nah, kaitannya dengan ini, sekarang kita sudah bisa bikin elevasinya, merubah dengan cara section view group properties, ke change lagi. Nah, kita akan merubah di sini. Nah, ini sekarang sudah ada, tadi nggak ada kan? Desainnya akan kita rubah, yang sebelah kiri atau kanan boleh, mana aja yang kita suka. Desainnya kalau di sini berarti yang menunjuk ke desain adalah sebelah kanan. Oke. Nah, ini 2,18 adalah desainnya di sini.
2,3 adalah existing ground-nya. Kita lihat benar atau enggak. Yang paling bawah desain. Enggak, paling atas. Kan kita sementara ini ya. Tapi kalau kita nanti buat surface lagi, ini buat surface lagi, kita bisa pilih mana yang saya mau kasih label gitu. Bisa. Atau kita bikin banyak, Biasanya cuma 2 atas sama bawah. Iya, biasanya cuman existing sama desain kan, karena ini biasanya dilihat dari tipikal, oh ini tebalnya berapa, otomatis gitu kan. Nah, kita sudah punya selesai crossnya, ini desain dan ini adalah existing. Kita bisa lihat, bisa merubah-rubah ini 0 sampai 300. Oh, karena crossnya kita cuma sampai 100, ini kebetulan posisinya di cut semua. Setelah selesai cross, kita bisa membuat volume. Kita simpan, takutnya sering hand. Nah, kita bisa membuat volume, section, compute material, ya. Compute material, alignmentnya ini, sampelnya per 25. Oke. Nah, kita klik add work di sini ya. Jadi kita boleh pakai add work, boleh pakai cut and fill. Add work. Nah, ini tergantung kita membuat layernya. Kalau kita tadi membuat surface banyak, kita bisa mendefinisikan setiap layernya itu. Ini atas, ini elemen bawahnya aja. Nah, sekarang yang kita punya adalah existing ground, existingnya aja, dan datumnya adalah desain kita yang top tadi. Oke. Nah, sekarang sudah terhitung. Nah, kalau saya mau menambahkan tabel di sini, tinggal section, terus add table, total volume, cut and fill, layer ini 20, ini maksudnya barisnya ke bawahnya nanti ada 20, offset, oke. Nah, ini sudah ada langsung. Ini cut, fill, di sini juga udah muncul. Ini yang putih ini adalah hitungan volume. Karena kita tadi bikinnya hanya topnya aja, berarti dihitung berdasarkan top. Kalau kita mau bikin dari bawah, nanti kita bisa bikin layer lagi di bawahnya. Biasanya kalau cut and fill dihitung dari bawah. Tapi kalau kita mau dari atas juga boleh, tinggal nanti kurangin total ininya gitu. Tapi kita dari bawah juga boleh. Nah, ini adalah nilai dari ini cut, fill, segala macam, semua sudah di sini, termasuk totalnya. Jadi kita tidak perlu ngitung di Excel, ini sudah kumulatif, cutnya berapa, fillnya berapa, udah otomatis jadi. Kalau kita mau munculkan per cross section, kita bisa nambahkan juga di sini, misalnya klik sini, otomatis klik kanan, section group properties, change. Oh sorry, bukan di sini, di change yang kedua. Nah, kita klik materialnya, total volume, kita add, nanti akan di sampingnya akan muncul. Oke. Nah, ini sudah otomatis. Cut ini per STA kita bisa bikin ya. Kalau gede kecilnya, tinggal kita settingnya nanti di sini bisa, otomatis dia akan berubah. Atau di setting dari dalamnya juga bisa. Setting ini sekali, mudah sekali tapi langkahnya banyak ya. Nah, ini cut fill, jadi per STA sudah bisa. Ini tabelnya bisa kita. Nah, jadi per cross ini adalah yang dihasilkan dari sini. Nah, sementara sampai di sini cross basicnya, tapi kita bisa nanti merubah modelnya dengan cara bend style. Akan stop dulu sampai di sini, akan latihan.